Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setio Wibowo dari kelas 3F dengan NIM 225333717. Di sini saya akan membawakan materi modul ke-8 dari mata kuliah Jaringan Komputer Dasar. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Yaitu karakteristik lapisan jaringan, paket IPv4, paket IPv6, bagaimana host merutekan, tabel perutean router. Karakteristik lapisan jaringan. Lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar IP versi 4 dan IP versi 6. Adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol perutean seperti Open, Short, Part, First, dan protokol perpesanan seperti Internet Control Message Protocol. Enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport lapisan tempat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP address. IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana PDU lapisan transport dienkapsulasi oleh PDU lapisan jaringan untuk membuat paket IP seperti gambar ini. Karakteristik pengusaha perorangan. Ini adalah karakteristik dasar IP, yaitu koneksionalis, upaya terbaik, media independen, tanpa koneksi. IP bersifat koneksionalis, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi koneksionalis secara konseptual mirip dengan mengirimkan surat kepada seorang tanpa memberitahu penerimanya terlebih dahulu. Gambar tersebut merangkum poin penting ini. Usaha terbaik. Protokol IP tidak memanajemen bahwa semua paket yang dikirimkan benar-benar diterima. Gambar tersebut mengilustrasikan karakteristik pengiriman protokol IP yang tidak dapat diandalkan atau upaya terbaik. Media independen. Tidak dapat diandalkan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberi tahu pengirim apakah pengiriman berhasil. Paket mungkin sampai di tujuan dalam keadaan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk transmisi ulang paket jika terjadi kesalahan. Paket IPv4. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirimkan ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuannya. Bidang header paket IPv4. Bidang header paket IPv4 seperti berikut. Ini seperti di gambar. IPv6. Keterbatasan IPv4.
Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru, namun meski ada perubahan, IPv4 masih memiliki 3 masalah utama, yaitu penipisan alamat IPv4, kurangnya konektivitas end-to-end, peningkatan kompleksitas jaringan. Ikhtisar IPv6. Perbaikan yang diberikan IPv6 meliputi hal berikut: peningkatan ruang alamat, peningkatan penanganan paket, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Bidang header paket IPv4 di header paket IPv6. Untuk IPv6, beberapa kolom tetap sama, beberapa kolom telah berganti nama dan posisi, dan beberapa kolom IPv4 tidak lagi diperlukan, seperti yang disorot dalam gambar. Tajuk paket IPv6. Bidang di header paket IPv6, seperti di gambar. Bagaimana host merutekan? Keputusan meneruskan host. Peran lain dari lapisan jaringan adalah mengarahkan paket antar host. Sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini, yaitu itu sendiri, host lokal, host jarak jauh. Gerbang bawaan. Pada suatu jaringan, gateway default biasanya berupa router dengan fitur berikut. Ia memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Ia dapat menerima data ke dalam jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal. Ini merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Host merutekan ke gerbang default. Pada gambar, PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 sebagai gateway default, seperti gambar. Pengantar perutean. Keputusan penerusan paket router. Apa yang terjadi ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel peruteannya untuk menentukan kemana paket akan diteruskan. Tabel perutean berisi daftar semua alamat jaringan yang diketahui, awalan, dan kemana paket akan diteruskan. Entry ini dikenal sebagai entry rute atau rute router akan meneruskan paket menggunakan entry rute yang paling cocok. Tabel perutean router IP. Tabel perutean menyimpan 3 jenis router. Jaringan yang pertama, jaringan yang terhubung langsung. Yang kedua, jaringan jarak jauh. Yang ketiga, rute default. Perutean statis. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh rute sisi yang dikonfigurasi secara manual pada rute R1. Rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Perutean dinamis. Protokol perutean dinamis mencakup OSPF dan Exchange Anterior Gateway Routing Protocol. Gambar tersebut menunjukkan contoh router R1 dan R2 yang secara otomatis berbagi informasi jaringan menggunakan protokol routing OSPF. Apa yang saya pelajari dalam modul ini yaitu karakteristik lapisan jaringan, paket IPv4, paket IPv6, bagaimana host merutekan, pengantar perutean. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.